Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa Daruna Jawa Channel dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabarnya? Hari ini kita masuk di bulan terakhir dari 2024. Dalam waktu 1 bulan kita masuk di 2025 dan Bapak Ibu, waktunya semakin dekat. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai konsep 10 tahun 2033. 2033 adalah hal yang pasti yang Bapak Ibu harus dapatkan dan Bapak Ibu mungkin akan jalan sampai ke sana. Kalau nanti Tuhan tidak datang pada tahun 2023, 33 berarti ya kita pasang tonggaknya berikutnya lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu Anda fokuskan pikiran Anda, perhatian Anda kepada pelajaran yang akan memenuhi hati Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu kuat. Supaya Bapak Ibu bisa terus berjalan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Anugerah Tuhan limpah. Saya percaya hari ini Tuhan berkati Anda berlimpah-limpah. Engkau akan memakai banyak hal. Ada Alkitab, ada peralatan, ada pena yang engkau pakai untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berikan engkau damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Bapak Ibu, terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan kepada kami dana, doa, dan daya. Kami percaya bahwa ini adalah kesempatan bagi kami untuk bisa melayani Tuhan lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang-panjang. Anda silahkan mempersiapkan diri. Kita akan belajar di akhir tahun 2024 ini supaya kita terus maju bahkan sampai tahun ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, prinsip-prinsip mencari orang itu banyak. Yang nomor yang agamanya harus percaya sama saya, Pak, sama, Pak. Dia harus orangnya yang menjadi orangnya sukunya suku saya, Pak. Itu menjadi nomor sekian. Kalau Anda mencari karyawan, nomor 1, pilihlah yang seperti Boas. Nomor 1, tangkas, rajin. Kalau Anda mencari karyawan tidak rajin, Anda akan kena masalah, Bapak Ibu. Engkau akan bertemu dengan masalah-masalah. Masalah akan jadi banyak karena bertemu karyawan yang tidak rajin. Anda hari ini lihat baik-baik karyawan Anda. Kalau dia bekerja, asal kerja. Kalau dia mau pulang, pokoknya jam 5 kurang 5 menit sudah depan mesin absen. Teng, 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 jam 5. Trek. Bapak Ibu, Anda harus bikin SP1 buat anak ini. Bapak Ibu, Anda harus mencari orang yang rajin. Nomor 2. Engkau harus mencari orang yang murah hati. Firman Tuhan berkata, ayat 15 surat 3 ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Berikan selendang dan engkau pakai dan tadakan itu. Tadakan selendang itu kemudian ditakarnya 6 takar jelek ke dalam selendang itu, sudah pergilah Boas ke kota. Bapak Ibu, Boas itu orang yang murah hati. Kalau orang bisa murah hati, maka orang ini cocok untuk Anda tangkap. Nah, Bapak Ibu, Anda mengerti murah hati ini penting. Hari-hari ini Anda sulit menemukan orang murah hati. Saya memberikan 2 usulan. Yang pertama, rajin. 2, murah hati. Engkau lihat kepada orang yang bekerja, kepada karyawanmu, kalau dia murah hati, angkat dia. Orang murah hati tidak mudah, karena kalau orang pelit sama orang tuanya, pelit sama orang yang dia kenal, apalagi sama dirimu, dia pasti pelit juga. Bapak Ibu, nomor 2 adalah murah hati. Nomor 3, cari orang yang tahu diri. Boasnya orang yang tahu diri, Bapak Ibu. Hari ini banyak anak-anak muda yang katanya, dari ulasannya katakan, tidak mau menerima orang karena orangnya tidak tahu diri. Tahu diri adalah pendidikan keluarga. Tahu diri adalah menjadi orang yang belajar dia melihat dirinya sendiri. Orang yang tahu diri adalah orang yang hari-hari ini jumlahnya jarang. Tapi kalau orang Kristennya banyak, Bapak Ibu, mungkin Anda dan saya adalah orang seperti ini. Kalau Anda mencari karyawan, cukup Anda mencari 3 orang ini. Pertama, rajin. 2, murah hati. 3, tahu diri. Kalau imannya sama dengan Anda, puji Tuhan. Karena kebanyakan orang kalau mencari imannya sama dalam pekerjaannya, kebanyakan endingnya kecewa. Ini Anda harus mengerti, Bapak Ibu. Dalam kasus ini, Boas mengajar Anda dan saya mencari orang seperti Boas. Jangan tunda menerima Yesus.
Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Berikutnya lagi. Waktu Ruth sudah tidur di bawah kaki Boas, dan malam itu Boas melihat, oh ada Ruth di situ. Dan Boas melihat, ya memang aku adalah orang yang harus menebus. Tetapi selain aku, ada di atas aku orang lain yang lebih berhak, yang urutannya lebih dekat kepada Elimelech, yang bertugas untuk menebus engkau. Aku akan menanyakan kepada orang ini, apa orang ini bisa apa tidak. Prinsipnya itu dijalankan hari itu. Besoknya, hari itu mereka duduk di pintu gerbang. Boas ada di situ. Lalu tiba-tiba lewatlah orang ini. Firman Tuhan mengatakan, kebetulan lewatlah penebus yang diutus. Kalau Anda melihat kebetulan, prinsip itu kalau dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Ayat ini, kebetulan ini adalah, sebetulnya Anda coret Bapak Ibu, bukan kebetulan ya. Lewatlah seorang penebus tersebut. Tuhan punya rencana. Kalau ini sudah terjadi dalam rencana Tuhan, pasti terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Boas sudah berusia 80 tahun hari itu. Tetapi dia memiliki satu beban untuk menegakkan prinsip Tuhan. Dia berkata kepada penebus ini, duduklah di sini. Kemudian mengambil 10 orang sebagai saksi. Dia berkata kepada orang ini, kamu tahu Elimelech adalah saudara kita. Mahlon dan Kilion adalah saudara kita. Seluruh hartanya yang dimiliki oleh Naomi, semuanya itu adalah hak milikmu. Wah, waktu dia mendengar ini, dia sukacita, dia berkata, oke. Tetapi Boas mengatakan, nanti dulu, ada satu masalah. Bahwa istri Mahlon, Ruth, gitu ya, itu juga menjadi hakmu. Kalau engkau tebus ini, engkau harus memilikinya. Orang ini terkejut dan melihat, aku mendapatkan seorang istri dari Mahlon, orang Moab. Wah, dia berkata, repot ini. Kalau dia beristrikan orang Moab, wah, nanti keturunannya kacau. Sudah begitu, kondisinya tidak baiklah. Dia mengatakan, aku nggak mau. Aku ingin engkau menebus alias jadi bagianku, engkau yang aja yang ngambil. Kemudian Boas berkata, boleh, lepaskan kasutmu. Orang kalau zaman dulu bikin sah sebuah transaksi, tidak pakai meterai Bapak Ibu. Tidak pakai notaris juga. Mereka membuatnya berdasarkan kesepakatan para ahli, kesepakatan di situ. Lalu setelah mereka mencopot sepatunya, sepatu tuh Bapak Ibu zaman dulu kan yang buat ya satu orang ya, atau berapa orang lah. Bentuk sepatu sama, warna sama, ya ukurannya beda ya. Polanya sama, baunya juga beda Bapak Ibu ya. Nah, cerita ini dicopot, diserahkan. Dan lalu para saksi itu yang mengambil sepatu ini akan meludah ke tanah dan berkata, engkau tidak mau menebus. Engkau melupakan tugasmu dan mengambil kepentingan dirimu sendiri. Engkau akan disebutkan kaum yang kasutnya dilepaskan orang. Nah, Bapak Ibu ini penting. Kaum yang kasut dilepaskan orang, ini akan menjadi nama orang ini beserta keturunannya. Memang nama penebus yang pertama ini tidak disebutkan Bapak Ibu. Tetapi Boas kemudian menerima dari saksi seluruh harta milik Naomi beserta Ruth, istri Mahlon itu. Kalau Anda melihat di sini, sepertinya Boas itu seorang hakim yang ternama, 80 tahun usianya sudah tua sekali, disuruhnya anak 30, putri 30, kondisinya sudah baik, rumah tangganya bagus, dan di masa tuanya, dia harusnya memikirkan kondisi, wah bagaimana aku menjaga nama baikku. Menikahi seorang Ruth,
apalagi seorang Moab, kondisinya tidak terlalu baik. Bagi keluarganya, bagi masa depannya, itu mencoreng namanya. Tapi Boas percaya bahwa dia sedang menegakkan hukum nefirat Tuhan. Bapak Ibu mengerti bahwa pernikahan seorang ipar itu ada di kitab suci, Bapak Ibu. Anda kalau lihat Ulangan 25 ayat 11 ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ulangan 25 ayat 9 saya akan bacakan. Maka haruslah istri saudaranya datang kepadanya di hadapan para tua-tua menanggalkan kasut kakinya darah. Maka haruslah istri saudaranya datang kepadanya di hadapan para tua-tua menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil mengatakan, beginilah harus dilakukan orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namakan harus tersebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Bapak Ibu, dalam Ulangan 25 ayat 9 dan 10 ini nyata Tuhan mengendaki pernikahan ipar apabila seorang meninggal, maka istrinya hidup. Orang ini harus nanti setelah orang ini meninggal, maka adiknya. Atau kalau dia anak tunggal, kalau dia punya adik ya punya adiknya terusnya. Karena orang zaman dulu kalau menikah itu berurutan ya Bapak Ibu. Kalau nggak punya adik anak tunggal, maka ada sepupunya atau siapa, ada urutannya, ada hukumnya ada. Harus menikahi perempuan ini. Anak pertama yang lahir dari perempuan ini menjadi anak orang yang sudah meninggal. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Perempuan, suaminya meninggal, maka adiknya menikah dengan perempuan ini. Anak pertama dari pasangan ini adalah anak dari orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu, kemudian Boas mengambil Rut. Kondisinya bodoh menurut orang lain. Kondisinya tidak menguntungkan. Rugi sebetulnya. Tapi Boas percaya dia harus menegakkan hukum Tuhan. Tuhan mengendaki itu terjadi dan Boas mengikuti kisah ini. Tidak menguntungkan buat dia dan kondisinya juga payah buat dia. Kondisi ini dia ambil. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi? Waktu telah diambil, kemudian lahirlah dari pasangan Boas dan Rut ini seorang anak bernama Obed. Obed itu namanya bagus, Obed artinya melayani. Bapak Ibu, melayani. Namanya indah dan itu menjadi bagus. Obed ini punya anak kelak. Namanya adalah Isai. Jesse artinya kaya raya. Anda mau kaya, Anda boleh kasih nama anak Anda Jesse atau Jessica. Kalau mau kaya raya, Bapak Ibu kasih nama anak Anda Jessica 1, Jessica 2, Jessica 3 gitu ya. Kaya pasti itu maruk sekali Bapak Ibu. Jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, Jesse ini adalah seorang yang tampil baik karena orang ini adalah ayah dari Daud. Raja terbesar di Israel. Orang yang tidak pernah kalah perang seumur hidupnya. Bapak Ibu, peristiwanya menarik sekali. Jadi Boas, waktu dia menikah sama Rut, diberikan anugerah oleh Tuhan yang berlimpah. Anugerah Tuhan ini adalah dia mendapatkan Obed, melayani, mendapatkan Isai, kaya raya, yang terakhir dia mendapatkan Daud. Boas seketika menjadi tokoh nenek moyang dari Raja Daud. Raja terbesar di Israel. Bapak Ibu, siapa menyangka? Dari kondisi keluar dari Israel, Elimelech. Kemudian Naomi pulang ke Israel, bertemu Boas. Boas ketemu dengan seorang penebus yang pertama yang menggagalkan, tidak mau menerima penebusan itu. Boas bersedia mengambil sesuatu yang dipandang buruk manusia, yang dipandang hina, yang dipandang bisa merusak, apalagi seorang Moab, dipandang tidak layak, diambil oleh Boas menjadi istri. Tapi tiba-tiba istrinya ini memberi dia seorang anak laki-laki, anak laki punya Jesse, dan kelak satu hari Boas menjadi nenek moyang, kakek besar dari Daud, Raja Israel. Bapak Ibu, seketika hidupnya, hakim Israel, tiba-tiba diangkat menjadi bapak besar, Raja Israel. Firman Tuhan adalah ya dan amin Bapak Ibu. Tuhan itu membuat sebuah peristiwa. Ada orang yang tidak taat. Kita bisa katakan Elimelech lah. Dia lari. Tetapi Tuhan masih ada di sana. Waktu Mahlon dan Kilion mati, Naomi mendengar. Mendengarkan prinsip firman Tuhan adalah hal yang penting Bapak Ibu mengerti hari ini.
Kalau Anda mengerti hari ini, mendengar firman Tuhan adalah yang penting. Mendengarkan firman Tuhan akan mengubah hidup Anda dan saya. Hidup Anda hari ini sudah berantakan, hidup Anda kacau, Anda nggak tahu jalan keluar apapun, sampai sudah seperti tidak ada sama sekali jalan keluar. Bapak Ibu Anda mengerti, Tuhan yang mengatur. Tuhan bisa mengubah hidup Anda dan hidup saya, diubah oleh Tuhan. Hidup akan diubah oleh Tuhan. Dan hidup ini ada dalam tangan Tuhan. Siapa yang mengerti kondisinya? Dari peristiwa Elimelech keluar, waktu dia sudah keluar, tiba-tiba Tuhan memulihkan negeri Israel. Waktu dia sudah keluar, Israel sudah pulih, Bapak Ibu. Dan pulihnya sudah lama sekali. Boas sudah punya budak, sudah punya pengirikan, dia sudah punya jelai, punya gandum, ladangnya besar. Bapak Ibu, inilah kondisinya. Hari itu, kalau Anda melihat sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu bersama Tuhan Yesus, semuanya mungkin. Prinsip dalam Boas inilah yang Anda dan saya bisa dapatkan, Anda bisa pelajari berkali-kali dalam firman Tuhan. Bapak Ibu mengertilah, dalam firman Tuhan, nama gunung, nama lembah, nama laut, nama sungai, nama desa, nama kota, nama kampung, nama orang, angka di Alkitab, semua ada artinya. Tuhan membuat nama orang ini dipakai, ada artinya. Kalau Anda mengerti Elimelech, kenapa dikasih nama Mahlon, sakit dan pening sama Kilion? Ya kondisinya ke hari itu. Orang yang percaya kondisi hari itu, orang yang percaya bahwa dia tidak bisa berubah, dia akan jatuh keluar. Tetapi Naomi berbeda. Dia tahu bahwa sesuatu akan berubah. Tuhan akan mengubahkan sesuatu terjadi. Hari itu, dia menemukan Obed. Anda mengerti Obed itu diasuh oleh Naomi. Naomi mengasuh Obed. Anda mengerti setelah diasuh oleh Naomi, tiba-tiba Naomi menemukan jalan Tuhan yang besar. Firman itu bagus sekali Bapak Ibu. Cerita mengenai Rut ini cerita ke-8 dari buku. Sebuah hal yang baru Tuhan buat. Hari ini kalau Anda mengerti bagaimana cara mengubah. Naomi pernah berkata waktu dia pulang pertama kali ke Israel. Dia berkata, dia ingin disebutkan sebagai Mara. Bapak Ibu mengerti kata Maria? Maria, Bapak Ibu Anda mengerti ya? Maria itu sebetulnya diambil dari kata Mara. Miriam, Mary, Maria, gitu ya. Itu diambil kata Mara, artinya pahit. Gitu ya. Pak, nama sekarang Maria menjadi baik. Ya karena Maria ibu Tuhan Yesus ya. Maka nama itu sekarang banyak dipakai orang. Bapak Ibu, kata Mara tuh pertama Naomi lebih suka memakai nama Mara ketimbang Naomi. Naomi the pleasant one, orang yang indah, orang yang baik, menjadi pahit. Karena Tuhan telah membuat sesuatu yang pahit kepadaku. Tapi ingat baik, waktu orang kembali sama Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Waktu orang kembali ke jalan yang benar, Tuhan mengubahkan hidupnya menjadi baru. Dan pengubahan hidup ini tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Peristiwa Rut ini bertemu dengan Boas. Peristiwanya sepertilah diatur semuanya. Menjadi mudah, menjadi gampang sekali. Diatur pelan-pelan. Dan itu menjadi hidup yang ada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Boas. Kisah mengenai Boas ini menarik. Dia menjadi hakim, dan dia hidup, dan dia menjadi kakek besar Raja Daud. Raja terkenal di Israel. Bapak Ibu, kisah dari Boas, kisah yang bagus ini. Anda harus dapatkan dalam hidup Anda dan saya. Engkau dapatkan hidup ini, engkau bekerja setiap hari, engkau bersusah payah setiap hari, engkau harus mengerti loh Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang Anda bisa buat tanpa Tuhan. Kalau engkau berkata, aku bisa buat begini, aku bisa buat begitu, Bapak Ibu harus mengerti. Tidak ada satupun yang Anda bisa buat di luar Tuhan Yesus, tidak ada. Anda mengerti, saya pernah bahas soal Daniel di tempat ini. Daniel di kisah yang 3 kali Daniel, Bapak Ibu, Anda bisa ulang kembali kisahnya 3 kali. Daniel berusaha dicuci otaknya. Anak muda dibawa keluar dari Israel, masuk ke Babel. Dicuci pola pikirnya. Dicuci bersih prinsip-prinsipnya. Dicuci bersih perilakunya.
bahasanya diubahkan total, dan hidupnya diubah oleh orang-orang hari itu, orang Babel. Anda mengerti Bapak Ibu, Daniel hidupnya itu dibersihkan dan dikebiri oleh orang Babel. Bapak Ibu, makanya Daniel tidak punya anak Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu ingin menghapus sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Menghapus sebuah kriteria yang dimiliki anak-anak muda ini terhadap Tuhan. Maka menghapus ini sehingga menjadi pulih dan dipakai orang-orang Babel. Bapak Ibu, prinsip Daniel itu, dia mengalami semua yang buruk. Tetapi prinsip hatinya bersama rekan-rekannya tetap kepada Tuhan. Waktu dia percaya sama Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Tiba-tiba Daniel mendapatkan perjumpaan bersama dengan Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi bersama dengan Tuhan. Daniel adalah tokoh dari muda sampai dia tua dan meninggal. Dia ada di antara raja-raja. Puluhan raja ada di sini Bapak Ibu. Daniel hidup di antara raja-raja dan pangkatnya berubah terus. Kalau Anda melihat firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Prinsip yang sama jadi atas Anda dan saya. Kalau Anda hidup di muka bumi ini, engkau percaya sama Tuhan Yesus. Engkau percaya dia sanggup melakukan apapun yang dia inginkan. Engkau tahu dan engkau berpegang teguh pada janji Tuhan ini. Maka hidupmu akan berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini sederhana saja. Kisah mengenai Rut, seorang Moab yang dipakai menjadi silsilah Tuhan Yesus. Ada 4 orang silsilah Tuhan Yesus yang wanita. Ini menarik semua 4 orang ini Bapak Ibu. Ini menarik. Dan Rut, 1 dari 4 ini. Yang pertama Tamar. Yang kedua Rahab. Yang ketiga adalah Rut. Yang keempat Maria. Ini semua perempuan ini punya masalah yang berbeda-beda. Bapak Ibu mengerti Tamar, bagaimana dia harus dikawin sendiri oleh mertuanya karena ketidaktahuan. Rahab, seorang pelacur, dinikahi oleh salah satu dari 2 orang yang ke rumahnya. Yang kemudian Salmon ya, Salmon dan Rahab punya anak Boas. Ini Boasnya Rut tadi. Boas ini dari Rut, dia punya anak Obed. Gitu. Sampai nanti Maria. Ada 4 wanita di silsilah Tuhan Yesus. Yang kalau Anda lihat, kondisinya yang bagus adalah Maria. Gitu ya, Maria. Tapi saya percaya kalau Anda jadi Maria, kalau Anda hari ini jadi Maria, Anda mungkin menolak Tuhan Yesus. Bayangkan, umur 17-an. Bagaimana jika ada anak muda 17 tahun datang sama Anda, perempuan, dan mengatakan, aku hamil. Dan dalam kandunganku ini adalah seorang yang diberkati Tuhan. Apa kata Anda coba? Anda kan mungkin nolak Bapak Ibu. Saya juga mungkin nolak kalau beda. Karena hari ini kan sudah ada dalam Tuhan ya. Kalau ini belum dalam Tuhan lah, belum dalam Tuhan. Bagaimana pola pikir orang Farisi hari-hari itu? Imam Saduki hari itu mendengar kisah ini. Saya mengerti dalam Tuhan. Semuanya dikontrol. Kondisinya semuanya tertutup. Tetapi ada satu jalan Tuhan buka. Tuhan bicara hari ini mengenai Boas. Anda pelajari lagi Boas. Boas yang menarik Bapak Ibu. Dari kisah hidup kita mendapat banyak filsafat bagaimana hidup di manusia. Bagaimana manusia harusnya hidup di muka bumi ini. Engkau mengerti bagaimana cara Tuhan mengubahkan. Bukan cuma satu manusia, tapi bukan soal diri suatu bangsa diubahkan oleh Tuhan. Peristiwa ini menjadi langkah yang besar untuk lahirnya Raja Daud. Raja besar di Israel. Bapak Ibu, cerita soal Boas sampai di sini. Kisah ini bagus. Kisah ini menarik. Satu prinsip. Pegang janji Tuhan. Engkau akan bersama Tuhan senantiasa. Pegang janji Tuhan. Percaya sama janji Tuhan. Berpaut sama Tuhan dan tidak melepaskan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Engkau dan saya alami hari ini terus ke depan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang.
Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, aku berdoa hari ini atas semua umat-Mu, Kau memberkati umat berlimpah-limpah, biarlah umat mendapatkan berkat, mendapatkan pengertian yang cukup, Roh Kudus Kau tambahkan pemahaman yang perlu kami mengerti lebih lagi, supaya kami makin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin.